Salah satu hal yang masih saya ingat dengan baik tentang ayah saya di usia saya SD dulu adalah bahwa dia bisa tidur di atas lembaran papan, walaupun agak lebar papan itu, bagian paling pinggir dari hasil gergajian, tetapi bahwa dia bisa tidur di atas papan itu dalam ketinggian 3 meter di gubuk di ladang, itu mencemaskan saya, membuat saya takut. Bagaimana kalau seandainya dia terjatuh, pastilah akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengapa saya takut, cemas, tetapi sekaligus heran, kagum adalah bahwa seringkali saya di tempat tidur yang lebar pun mendapati diri pagi-pagi tidur di lantai karena terjatuh, atau sekurang-kurangnya sadar bahwa terjatuh lalu bangun dan pindah kembali di tempat tidur yang walaupun lebar. Ada orang bisa tidur dengan nyenyak di tempat apa saja, di becak, di kursi di taman, di lantai, atau di tempat apa saja di mana orang merasa lelah atau merasa kekuatan tenaganya surut. Tetapi bahkan orang yang berusaha untuk tidur di tempat tidur yang nyaman, di spring bed yang enak, sepanjang hari atau sepanjang malam, mata tidak pernah bisa terpejamkan. Orang sakit misalnya, orang yang mempunyai masalah, yang merasa tidak nyaman, tidak aman, orang akan selalu digelisahkan dan menjadi tidak bisa tidur. Lebih dalam sebetulnya, orang akan tidak bisa tidur di tempat yang paling enak sekalipun kalau merasa sungguh terancam jiwa dan raganya. Sementara orang yang merasa harmonis dengan lingkungannya, aman, nyaman, bersahabat, tidak ada kekhawatiran apapun, dalam situasi dan di tempat apapun orang akan bisa tidur dengan nyenyak. Tidur mengungkapkan sesungguhnya siapa diri orang itu dan bagaimana relasinya dengan sesamanya, tetapi juga secara spiritual relasinya dengan Allah. Ketika orang saleh, penuh kepasrahan, penuh keimanan kepada Allah dan nyaman, sungguh merasa dijaga, tidak punya musuh. Orang dalam kedamaian seperti itu tidak mungkin tidak akan bisa tidur. Sebaliknya dalam keberdosaan orang akan merasa terancam, dibuntuti, diintai, dimata-matai, orang akan merasa gelisah terus-menerus, dan karena itu orang bisa tidak bisa tidur. Kalau hari ini Yesus tidur di buritan kapal, apakah itu berarti bahwa Yesus adalah orang saleh? Kita tahu bukan sekedar itu, tetapi bahwa dia berkuasa atas apapun. Bahwa dia saleh, nyaman, tidak ada musuh, dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan dia, pastilah juga
tetapi bahwa segala sesuatu tidak mengkhawatirkan dan bisa ditundukkan, itu juga yang membuat dirinya tentram, tetapi dalam kesatuan dengan Allah yang di tempat lain dikatakan lebih besar daripada dia. Dalam kesatuan yang tak terpisahkan itu, Yesus pastilah merasa nyaman dalam keadaan apapun. Dari segi teologis pastilah Allah tidak tidur. Kedatipun kitab Kejadian mengatakan Allah pada hari ke-7 beristirahat, dia tidak beristirahat dan kemudian melupakan seluruh karya ciptaannya, tetapi Allah memberkati. Allah adalah pribadi yang hidup, dan karena itu yang berjaga, yang tidak cuek, apalagi melupakan, apalagi menyengsarakan dengan sengaja. Allah adalah pribadi yang hidup, yang karena itu menjaga seluruh ciptaannya. Maka ada ungkapan Allah boten sare, Allah tidak tidur, karena dia adalah pemilik, Tuhan, penguasa yang memiliki, menjaga, mengatur seluruhnya, semua apa yang di luar dirinya. Tetapi secara antropologis, secara manusiawi, kodrat Putra Allah yang di satu pihak adalah ilahi, tetapi di lain pihak juga manusia seutuhnya, yang seringkali dalam bekerja, bahkan untuk makan pun tidak sempat. Yesus lelah secara manusiawi dan karena itu bisa tidur. Dan tidur dalam arti itu juga dia merasa nyaman dalam buayan, dalam gelombang yang besar sekalipun dari seluruh alam yang di dalam dirinya diciptakan. Dalam arti itu maka benar apa yang dikatakan oleh Yesus, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya? Segala apa yang di luar Allah diciptakan melalui firman-Nya, dan firman itu adalah Yesus." Di dalam seluruh kehadiran Yesus, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan, menundukkan dia. Maka ketika para rasul bersama dengan Yesus, seharusnya situasi apapun tidak membuat mereka ketakutan. Apakah karut-marut hari-hari ini di mana serangan corona membuat semua orang merasa tak berdaya? Dalam arti itu Tuhan meninggalkan kita, atau Tuhan tidur, atau Tuhan cuek, Tuhan tidak memperhatikan kita? Dia dapat diumpamakan seperti kehadirannya bersama para rasul dalam perjalanan menyeberangi Danau Galilea itu. Gelombang yang sangat besar tidak mengharuskan para rasul merasa ketakutan karena Tuhan hadir. Dan dalam situasi kita pun Tuhan pasti juga hadir. Dia yang maha baik pastilah tidak menghendaki bahwa ada sesuatu yang menyebabkan kita menjadi kurang nyaman dalam kehidupan, menjadi sengsara, menjadi menderita. Kehadiran Tuhan dimanapun dan kapanpun adalah kenyamanan yang seharusnya kita syukuri. Pun kalau seringkali kita merasa diri Tuhan tidak hadir karena kita mengalami kekurangan kebahagiaan atau mengalami penderitaan.
Tuhan pastilah hadir karena dalam bacaan pertama tadi dikatakan, hanya Engkaulah dari antara yang lain yang kuketahui. Bukan berarti bahwa Allah tidak sadar akan yang lain-lain, tetapi kata-kata itu mau mengungkapkan begitu dalam kasih-Nya, tak terukur, tanpa pamrih, sedemikian sehingga yang kecil di antara para bangsa itu justru mendapatkan perhatian yang lebih dari Allah. Hal yang sama mau mengungkapkan sebetulnya kepada seluruh ciptaannya. Allah berkenan pada manusia, tetapi juga semua yang mendukung kehidupan manusia sebagai gambar diri Allah, alam semesta, lingkungan, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita tidak menyurutkan iman kita kepada Allah yang selalu menyertai kita, yang dalam situasi apapun Allah hadir, pun kalau kita merasa kurang merasakan kehadirannya, Allah tidak pernah absen dan Dia bersama dengan kita sampai akhir zaman, bahkan janjinya. Tuhan memberkati kita. Amin.